Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa sallallahu wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan, yang sama-sama kita muliakan, Murabbi kita yang alhamdulillah sudah berada di depan kita. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi minggu ini yang insyaallah berkah untuk sama-sama hadir di Masjid Al-Mu'azzam yang kita cintai ini, yakni dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan rutinitas mingguan kita, yakni pengajian yang diisi oleh Murabbi kita, yakni Ustaz Umar RC. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita silakan Murabbi kita untuk melanjutkan kajian daripada minggu kemarin. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ila alamin kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di pagi hari ini yang indah ini, tanggal 13 Ramadan. Kita sudah masuki hari ke-13. Alhamdulillah, dengan suasana pengajian seperti ini yang di bulan suci Ramadan, yang merupakan bulan yang terbaik Sayyidus Syuhur, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu kita, walaupun mungkin agak kurang fit atau gimana, berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Karena kalau kita sudah tidak enak badan, contohnya dibawanya malas, maka tambah terpuruk. Tapi kalau kita semangat, ini biasanya hilang sendiri, itu ya. Maka Bapak Ibu, yang harus ditanamkan adalah semangatnya, ya. Dari niat yang paling dalam, kemudian action, tekad bulat, kemudian action, insyaallah terjadi. Jadi simple, sederhana. Intinya kita ada kemauan yang tinggi, maka insyaallah bisa sampai ke sini. Itulah tanda-tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kita selalu berselawat, insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jangan tinggalkan selawat, selalu berselawat kepada baginda Nabi, karena itu bagian daripada ikhtiar kita. Semoga kita mendapatkan 10 kali lipat dan menjadi umat yang utama daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang terakhir tapi dikedepankan
antriannya paling panjang di akhirat kelak, tapi umat Rasulullah didepankan. Itu adalah kemuliaan. Pantaslah Nabi Musa alaihissalam kepingin menjadi umat Nabi Muhammad karena beliau duluan, tapi hakikatnya malah umat Rasulullah didahulukan. Itu seandainya beliau berada di barisan itu, maka beliau juga berada di depan. Nah, inilah kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini berkaitan dengan bulan Ramadan yang kita bahas, insyaallah memberikan kita suatu kebaikan untuk kita. Jadi 10 awal rahmat kasih sayang Allah, kemudian 10 kedua, kita sudah sekarang masuki 10 kedua, ampunan, maghfirah. Dan kita berusaha menjadi pribadi yang selalu bertaubat dengan merasa berdosa paling banyak. Karena ada orang yang bertaubat itu bukan karena dosanya banyak, tapi sebagai pendekatan diri kepada Allah. Kita tidak boleh lepas daripada taubatan nasuha. Nasuha ini adalah murni, nggak ada campur baurnya, nggak ada embel-embelnya, semuanya karena Allah. Kemudian 10 terakhir, itqu minan nar. Semoga Allah membebaskan kita daripada api neraka. Dan disitulah puncaknya Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, di mana tubuh kita sudah dibersihkan. Jadi siap menerima cahaya-cahaya Allah. Ketika tubuh kita di awal Ramadan atau masuk kedua belum terlalu siap, tapi di 10 ketiga sudah latihannya kencang. Karena itu ada tahap-tahap semuanya. Ibaratnya pemain bola itu ada babak penyisihan, ada semifinal, ada final. Nah, inilah yang paling menentukan final. Adakah kita berada di barisan itu? Itu Bapak Ibu yang kami lihat. Dan godanya banyak. Godanya banyak. Allahu Akbar. Nah, sekarang kita jelaskan insyaallah dalam surat At-Taubah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yaitu dengan beberapa hitungan, artinya dalam sebulan itu ada beberapa hitungan yang diwajibkan atas kalian, kita sebagai orang yang beriman. Unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Jadi kenapa mulia Ramadan itu? Karena ada Al-Qur'an, ada pedoman hidup. Maka kalau Bapak Ibu tidak mau sesat, tidak mau jadi orang yang jalannya nggak jelas, maka kembalilah kepada Al-Quran. Itu yang menjadi pedoman hidup. Kenapa? Sebenarnya musuh-musuh Islam itu ingin melenyapkan Al-Quran. Karena dengan lenyapnya Al-Quran di dada umat Islam, maka lenyaplah ajaran agama Allah. Nah, itu yang diinginkan. Tapi Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran. Ketika menggunakan kami, bukan artinya Allah itu banyak, tapi menandakan penghormatan kepada makhluknya. Ada yang Allah libatkan di situ. Ada malaikatnya, ada manusia yang dilibatkan menjaga. Sebenarnya Allah maha segala-galanya, tapi kan harus ada romantisnya itu ya. Ada melalui prosesnya. Dengan lahirlah banyak penghafal Quran, lahirlah orang-orang yang memahami Al-Quran dengan luar biasa. Maka disitulah penjagaannya Allah. Ada ingin melencengkan Al-Quran, merusak Al-Quran, mengurangi, menambahi, itu ketahuan. Itu Allah yang menjaga di situ. Allah punya kuasa. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, dengan turunnya Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk manusia. Jadi kalau mau cari petunjuk ya bukan Mbah Google ya. Mbah Google itu hanya wasilah, bukan sebagai tujuan Mbah Google itu. Cari petunjuk di Mbah-Mbah itu bukan. Jadi kita cari petunjuk ke Al-Quran dengan ahli yang betul-betul paham Al-Quran. Kita tidak boleh belajar tanpa guru, harus ada gurunya Bapak Ibu. Kalau orang yang belajar tanpa guru, iya gurunya setan. Nauzubillah. Nah itu disesatkan. Jangan baca hanya terjemahan. Terjemahan itu hanya sekedar membantu Bapak Ibu. Karena ada sesuatu yang memang perlu dirasakan, didalami dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Itu adalah ahlinya. Kemudian sebagai petunjuk manusia, penuntun, dan itu dunia akhirat, dan itu mukjizat yang sangat jelas
dan yang bisa membedakan baik dan buruk, hak dan batil. Jadi Bapak Ibu, kalau mau dituntun oleh Al-Quran setiap hari bersama Al-Quran, mungkin kita nggak paham semuanya. Kita apa sih maksudnya ini? Tapi Bapak Ibu berusaha mencintai. Maka kalau penuntut ilmu itu ada 4 itu yang harus kita di dalamnya. Jangan sampai yang kelima, kun mu'alliman. Jadilah contohnya menjadi pengajar. Kalau nggak menjadi pengajar, atau muta'alliman, belajar. Karena orang yang terbaik itu adalah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu golongan yang terbaik. Kemudian sudah muta'alliman, mustami'an atau mustami'an, yang menjadi pendengar. Oh, untuk kita jadi pendengar saja. Jadi mujizat Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra, Allah dahulukan pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian hati. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Itu rentetan. Jadi kalau hidup ini kalau mau selamat, dahulukan pendengar. Mendengar, banyak mendengar. Kemudian melihat. Kita enggak, ketika mendengar berita itu tidak boleh langsung kita terima 100% gini, kita harus teliti, itu ya. Karena ada orang-orang yang enggak benar menyampaikan. Itu ya. Ada tujuan-tujuan tersendiri, apalagi berbagai sekarang dibalik-balik berita sekarang ini. Yang benar jadi salah, salah jadi benar. Terbalik-balik, itulah dajjal. Itu Bapak Ibu. Kita tidak boleh tertipu di situ. Kita minta petunjuk dari Allah. Bacalah Al-Quran. Nanti Allah akan berikan jalannya itu. Karena Al-Quran itu jawaban-jawaban dalam hidup kita. Nah, Al-Quran itu kalau kita baca, itu seperti dialog kita ini. Mengkritik, membuat diri kita seakan-akan kita terkesima, nggak bisa ngapa-ngapain, kita dibeberkan rahasia kita itu. Itu Al-Quran. Nah, jadi bacalah Al-Quran Bapak Ibu. Allah akan menuntun kita itu. Nanti kita ini paham tidak paham berproses, gitu ya. Kita kan belajar dengan bertahap, tidak bisa simsalabim. Nah, kemudian setelah itu bisa menjadi pembeda. Faman syahida minkum syahra falyasum. Kita sudah menyaksikan bulan suci Ramadan, maka kita berpuasa, harus berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau musafir, maka hendaklah kalau dia tidak berpuasa mengganti puasa di luar Ramadan. Itu ya. Hari ini mau musafir agak ribet. Harus banyak tes-tes itu ya. Ternyata di dunia ini banyak prosesnya ya. Bagaimana di akhirat itu? Mau kita terbang, mau kita ini, waduh ada ini tanpa dikencangkan lagi itu. Sekali 24 jam. Itu udah ya. Nah, itu expired lagi. Itu Bapak Ibu ya. Allahu Akbar. Itu perjuangan. Bagaimana di akhirat lah? Pertanyaannya. Itu maka Bapak Ibu pernah dengar itu ya. Baca kisah hikmah. Ada orang yang terkaya di tempat itu, di kampung itu. Boleh mengambil setengah dari kekayaannya dengan syarat menemani hidupnya di kuburan 40 hari. Itu ya. Nah, kan bagus itu kisah itu untuk menjadi pembelajar. Akhirnya ada orang yang sangat miskin di tempat itu. Pokoknya hidup dia lah yang termiskin di situ. Ya pekerjaannya ya ngambil kayu bakar gitu. Buruh lepas gitu. Daripada gak ada, mendingan aku jadi orang kaya saja gitu ya. Kan sekian miliar itu duitnya itu. Akhirnya mau menemani anaknya, gak ada yang menemani di kuburan. Dibuatlah fasilitas di situ, dalamnya lengkap. Itu ya. Pas hari di mana sudah meninggal, dialah masuk di situ menemani. Hari pertama yang ditanya bukan si mati. Malah yang ditanya yang menjaga, kamu ngapain di sini gitu ya? Ya saya jaga. Nah itu, apa tujuanmu? Ya untuk mendapatkan harta itu setengah dari si orang kaya ini yang meninggal ini. Nah aku memang sudah dituliskan wasiat gitu ya. Jadi pertanyaan itu berlanjut terus Pak. Jadi kalau begitu mengenai kata sekarang saya mau tanya kamu tuh. Kamu bisa hidup dari mana? Ya dari kerja. Dari kerja itu dari mana itu? Ini
Pokoknya setiap hari tanya, nggak nyampe 40 hari keluar dewe, Pak. Itu loh Ibu ya. Nah, sekarang itu kamu cari harta dari kapak ya. Iya, saya dari kapak sama tali. Sekarang saya tanya, kapak itu halal nggak kau peroleh itu? Gitu ya. Dari sumber halal nggak? Yang kau ambil kayu-kayu itu halal nggak kau ambil itu? Waduh, baru kayu, baru tali ditanyakan, aku nggak bisa jawabnya semuanya. Bagaimana kalau yang setengah harta dari orang kaya ini? Aku nggak selesai ini. Ambillah harta itu, keluar dewe lah. Itu Bang. Ini gambaran ini Bapak Ibu, perjalanan hidup ini. Allahu Akbar. Begitu susahnya kita ditanya, diverifikasi, itu ya, difilter. Allahu Akbar. Nah ini kita sebagai hamba Allah, kita tidak boleh macam-macam mempermainkan hukum Allah. Contohnya berpuasa, kalau memang nggak sanggup boleh nggak berpuasa. Kalau dalam keadaan sakit, tidak sanggup, ini kami pernah ketemu ada ya apa namanya jemaah cuci darah gitu ya, karena ginjalnya sudah nggak berfungsi. Karena beliau tidak bisa berpuasa lagi, minum sedikit-sedikit gitu. Bagaimana Ustaz hukumnya? Kalau memang Bapak tidak bisa berpuasa, ya nanti fidyah. Karena orang yang tidak sanggup sama sekali berpuasa, ya fidyah lah dia keluarkan. Tapi kalau memang dia sehat, sanggup berpuasa, ya harus diganti dengan puasa. Itu ya. Baru tidak berpuasa kalau memang yang bersangkutan tidak sanggup berpuasa selamanya. Itu hukum, itu Bapak Ibu. Nah, jadi Allah memberikan keringanan di sini. Kemudian berikutnya, kemudahan di sini yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian mudah, tidak menginginkan susah. Jadi dalam agama Allah kita sangat luar biasa diberikan kemudahan demi kemudahan. Itu Bapak ya. Jadi sholat nggak sanggup berdiri kan duduk, nggak bisa duduk kan berbaring, nggak bisa berbaring, ya gimana posisi lah, itu ya. Sampai masih mengingat Allah. Kalau masih mengingat Allah wajib sholat, apapun keadaannya, khusyuk bagaimanapun dia. Yang ibadah satu-satunya yang tidak boleh ditinggalkan adalah sholat, itu ya. Kalau puasa masih bisa digodok, masih bisa dengan fidyah. Tapi kalau sholat nggak bisa diwakilkan. Pak Ustadz, majelis ulama, tolonglah itu saya wakilkan sholat saya kepada Bapak sampean. Itu ya saya kasih duit lah, amplop. Kira-kira bisa nggak itu? Nggak bisa. Sholat itu fardu ain. Itu ya kewajiban setiap orang. Itu apa yang kamu lihatkan. Ini contoh ya. Jadi Allah memudahkan kita. Tidak sanggup puasa dalam keadaan sakit, boleh dengan tidak puasa ini. Contoh tukang-tukang yang sangat berat, tidak sanggup berpuasa karena mencari nafkah, dan itulah satu-satu penghasilannya. Maka dibolehkan tidak berpuasa, tapi dengan syarat nanti kalau nggak nukan, gitu ya. Dalam waktu senggang-senggang itu wajib mengganti puasanya yang lalu itu. Sekarang menjadi pertanyaan, sanggup nggak menjawab membayarnya itu? Nah itu ya, di saat lagi nyantai-nyantai. Karena menjadi tukang yang beriman itu butuh perjuangan gitu Bapak Ibu. Berat itu. Nah itu apalagi di bulan suci Ramadan, mau membengkel-bengkel rumah-rumah kita itu. Betul apa ya? Biar cantik rumah. Nah itu ada tukang itu. Berpuasa nggak kira-kira? Nanti ganti nggak puasanya kalau memang nggak sanggup puasa? Itu angka berat kan? Itu. Maka kalau tukang yang beriman, yang sadar diri, dia tidak akan memaksakan dirinya. Kalau sudah nggak sanggup, saya berhenti aja dulu. Karena daripada batal puasa saya dan menggantinya berat. Jauh lebih berat mengganti puasa daripada berpuasa bareng-bareng. Betul Bapak ya? Ini ingat kita di sini bahwa ada kemudahan memang boleh kita ambil, tapi jangan dipakai kemudahan itu dengan akal-akalan kita. Itu Bapak Ibu yang kamu muliakan. Berikutnya, setelah itu Allah memudahkan kita walitukmilul iddata. Jadi kalau Ramadan contohnya sama dengan sebelum masuk Ramadan, bulan Sya'ban atau Ramadan, hitungannya sebenarnya kan 29-30. Tapi kalau di akhir Ramadan itu karena hujan, mendung, nggak bisa kita lihat hilal. Kalau Pak Hilal ada di mana-mana. Kan Pak Hilal kan ada Pak ya. Tapi hilalnya dia itu di bulan sabitnya itu di Syawal itu kan nggak nampak ini. Maka hitungan Ramadan itu disempurnakan jadi 30. Gitu Bu ya. Sempurnanya kalau nggak jelas.
Tapi kalau sudah jelas muncul hilal, apalagi Pak Hilal yang melihat hilal, itu ya, udah cocok lah tuh. Nah, jadi Pak Hilal melihat hilal, kan enak namanya itu Pak Hilal itu. Itu selalu hilal itu kabar gembira, Pak. Nah, jadi ibaratnya kalau gaji itu gajian itu. Telah muncul hilal, berarti gajian sudah datang. Itu ya. Jadi itu kabar gembira, Pak. Jadi kalau bapak ibu, kalau ibu sudah punya suami namanya Pak Hilal, itu gembira, Pak. Itu ya, karena ada kegembiraan di situ, berarti awal bulan. Itu ya. Berarti gajian. Nah itu Allahu Akbar. Ini sebagai iklan aja, Pak. Ya. Supaya bapak ibu tidak ngantuk. Itu ya. Saya bukan menjadikan Pak Hilal, tapi saya menghargai dan sangat enak membahasnya. Itu bapak ibu ya. Bukan merendahkan, bukan. Karena memang ada dalam satu bulan namanya awal bulan itu namanya hilal. Itu setiap bulannya. Nah, jadi kalau kita nggak ketemukan dari di Syawal 1 Syawal itu, maka disempurnakan hitungan Ramadan itu menjadi 30 Ramadan. Itu kan ayatnya walitukmilul iddah. Kemudian setelah itu walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita bertakbir karena syiar itu maka di sini syiar penting, Pak. Tapi sekarang ini agama itu diperintahkan agama Islam, tidak boleh takbir keliling lah, tidak boleh inilah, banyak tidak boleh di Indonesia itu, betul tak boleh? Astagfirullah. Jadi syiarnya itu di mana, gitu ya? Padahal itu suatu kegembiraan kita, Allahu Akbar itu kan membesarkan, itu kan syiar, gitu ya. Maka hikmah orang sebenarnya apa rahasia itu memperingati nisfu Sya'ban. Kalau di negeri Syam, kami pernah menuntut di negeri Syam, Syria, dekat Palestina, dengan Mekah beda. Kalau di Mekah kan orang jauh daripada Bizantium, dari Romawi, itu. Jadi tidak melakukan syiar-syiar yang terlalu gede-gedean. Tapi kalau di Syria, negeri Syam, itu kan bertetangga dengan Nasrani, itu ya, dengan Yahudi. Maka umat Islam itu harus menunjukkan syiarnya, itu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata Yahudi yang ditakuti itu bukan senjata, Pak. Yang ditakuti Yahudi itu takbir. Itu Pak. Yang ditakuti Yahudi adalah takbir, Pak. Karena takbir ini akan membakar semangat orang. Itu Pak Ibu yang kami lihat. Takbir itu ada energi, itu ya. Ada Allahu Akbar itu kan loyo, Pak, itu ya. Itu ya. Tapi takbir itu Allahu Akbar itu punya semangat itu, Bapak Ibu. Nah, jadi itu yang ditakuti Yahudi itu. Jadi yang ditakuti Yahudi, sholat berjamaah ditakuti itu. Apalagi jumlahnya sudah sama dengan sholat jamaah. Itu tanda-tanda kekalahan Yahudi. Nah, kalau belum, nah itu belum lah. Apalagi muncul pandemi ini sudah tambah amburadul, itu Bapak Ibu ya. Nah, tapi kita sih boleh berputus asa. Kita selalu bersemangat apapun keadaannya, Pak. Nah, kita melihat di Jambi ini sekarang sudah banyak lagi zona-zona merah, Pak. Kerincilah, Selincalah, itu ya. Kok banyak zona merah? Mudah-mudahan mau Isa ini nggak kena zona merah lagi. Amin ya, Pak ya. Nah, gimana? Ini mau selesai Ramadan zona merah banyak, Pak. Anda berani di luar ini. Nauzubillah misalnya. Itu ya. Kita berikhtiar minta sama Allah diberi kekuatan dan keselamatan insyaallah. Nah, kemudian berikutnya setelah menyempurnakan hitungnya dan bertakbir kepada Allah ala ma'hadakum yang telah memberikan petunjuk terhadap agama Allah, agama Islam. Karena tidak semua orang yang diberi hidayah. Itu ya, tidak semua orang diberi hidayah. Kalau sudah diberi hidayah orang, sudah mendapatkan hidayah, apapun keadaannya dipertaruhkan. Karena itu kelezatan iman itu tidak bisa dibayar dengan materi, tidak bisa. Itu dari dalam hati kita. Baru-baru saya lihat berita lagi ada seorang ibu dokter gitu ya, dokter gigi tidak salah itu, dapat petunjuk dari hidayah dari Allah. Ya, suaminya belum dapat hidayah, akhirnya mukul istrinya. Tapi itu tidak bisa dibendung, itu hak prerogatif masing-masing. Itu Bapak Ibu yang kau muliakan. Berikutnya, masih ada waktu. Setelah itu, wala'allakum tashkurun. Jadi dengan adanya syiar Allahu Akbar, itu membuat kita sebagai umat Islam itu sebagai bahwa Islam itu ada, gitu ya. Syiar,
Syiar itu tidak boleh dihilangkan, gitu ya. Ada nampak. Nah, makanya termasuk ini takbir ini termasuk zikir. Maka itu termasuk zikir jahar. Azan juga termasuk zikir bagi yang mengingat Allah. Jadi jangan mengatakan bahwa zikir itu hanya zikir khafi. Dalam surat Al-A'raf yang terbaik zikir adalah zikir khafi. Jangan disamakan dengan azan. Nanti zikir khafi azan nanti nggak datang orang. Kenapa? Zikir khafi Pak Ustaz. Nah, ini menempatkan suatu yang tidak tempatnya. Nah, itu ada itu lucu-lucu itu Pak Bu ya. Lihat itu. Kalau saya lihat kadang-kadang suka nengok lucu-lucu itu. Itu ceramahnya Ustaz Abdul Somad. Orang yang paling utama memberi buka puasa. Ya kan, memberi buka puasa. Ada orang yang lagi puasa di siang hari, ini anak kecil ngasih, saya mau dapat pahala, ini silakan saya memberi makanan orang yang berpuasa. Dipendengarkan ceramahnya, ini dimakan galu-galunya. Itu namanya salah pemahaman. Gitu ya. Itu istilahnya sebagai ilustrasi kepada kita, jangan sampai memahami agama itu dengan tidak sempurna. Itu jadi berabe itu Bapak Ibu. Betul ya? Ya. Itu contoh-contoh. Nah, kita kembali lagi melihat di sini. Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah terhadap banyaknya keutamaan kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita. Apa itu nikmatnya? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat keluarga bisa bertemu. Adanya musim pandemi, lebih banyak kita bertemu dengan keluarga, gitu ya. Lebih banyak kita berselisasi dengan orang terdekat, betul ya. Sebelumnya kita masing-masing sibuk di luar sana sini banyak. Tapi dengan adanya ini kan ada hikmah. Kita jangan melihat jeleknya, jangan. Kita melihat keutamaannya. Semua ada hikmahnya. Itu namanya kita harus bersyukur. Bersyukur itu adalah taat kepada Allah. Kemudian Allah menjelaskan di sini firman-Nya di ayat berikutnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, itu ya, jika kita semuanya ini ana ma'ahum asma'u du'ahum, meminta kepada Allah, seorang hambaku meminta tentangku, maka Allah itu sangat dekat. Kita berdoa, Ustaz, kalau berdoa itu enggak usahlah keras-keras, karena Allah itu kan maha dekat. Kan ada yang memahami seperti itu. Tahu ya, enggak usahlah keras-keras. Allah enggak tuli. Ada yang ngomongin ini, kelihatannya omongannya benar, tapi tidak pas. Ada masanya kita doa bersama, karena tujuannya pembelajaran. Itu apa ya? Kalau disir semuanya, nah, contohnya ibu sama suaminya, disir terus Bu ya. Suaminya minta istri 4 Pak. Amin gitu kan. Itu maaf ya Bu ya. Nah itu kan nggak pas itu Pak Bu ya. Atau minta apa gitu ya, kan ada sesuatu yang nggak pas Pak Bu ya. Alhamdulillah. Jadi kita berdoa itu ada masanya keras, ada masanya sir. Betul ya. Kalau untuk mempengajarkan kepada jamaah kekerasin. Kalau sudah pintar galau-galaunya di situ, udah hebat-hebat semuanya, silakanlah doa masing-masing. Itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Itu Bu ya, jangan disalahkan satu yang tidak boleh. Karena semuanya ada makomnya, ada tempatnya. Itu. Nah, kembali lagi kita lihat di sini, Bapak Ibu yang berbahagia kita muliakan, Allah itu maha dekat. Apalagi bulan suci Ramadan, Bapak ya, Ramadan itu Allah itu sangat dekat dengan kita, mudah diijabah doa-doa kita. Maka doa yang mudah diterima sekali itu kan ada itu 3 golongan ya, mudah diterima doanya. Bapak ya, pemimpin adil. Kalau pemimpin adil itu mudah diterima doanya. Kalau zalim susah diterima doanya. Yang kedua adalah orang yang dizolimi. Mudah sekali diterima doanya orang yang dizolimi. Yang ketiga, orang yang berpuasa. Itu ya. Pas mau buka puasa itu, maka Bapak Ibu, pas buka puasa itu jangan disibukkan dengan ngabuburit macam-macam, dengan banyak iklan di TV itu. Kita dibuat kita jauh dari Allah. Itu ya. Ya kalau memang dia tidak usah itu nengok-nengok macam-macam, Pak. Fokus doa sebelum buka puasa. Itu doa-doa mudah diterima di situ. Dan biasa kita banyak kan ditayangkan iklan lah macam-macam lah sebelum kita buka puasa. Ada kan seperti itu Bu ya? Maka dimatikan aja TV-nya itu. Kan sekarang kan sudah ada jadwal Bapak Ibu. Oh sekarang lewat 9 menit. Itu Bu ya? Kan ada jadwal itu sekarang itu Pak. Dapat di aplikasi ada di mana-mana. Tapi kalau ada
apa namanya ini jam digital, tapi harus tengok-tengok Pak, karena kadang-kadang jam digitalnya error Pak. Itu sudah jam 5 suruh kita berbuka puasa Pak. Nah, itu bahaya itu. Harus kita nengok kiri kanan. Ini betul-betul enggak ini sudah jam saya itu masih sehat atau sudah error gitu. Itu ya perlu di bengkel itu. Yang ada di jam itu error Pak Bu ya. Maka Bapak Ibu kalau punya jam banyak, umpamanya di rumah, jangan satu doang. Kadang-kadang soal baterainya itu Pak Bu, lambat-lambat dia. Nih enak nian, masih panjang waktunya. Ternyata sudah lewat. Itu Pak Bu ya. Nah, jadi sebelum berbuka puasa, doa kita yang terbaik. Itu Bu ya, minta keselamatan, minta keberkahan. Siapa tahu Bapak Ibu punya anak, ya Allah jadikanlah anak saya menghafal Quran, ahlul Quran. Ya Bu ya. Oh, yang rezekinya ya Allah mudahkanlah untuk mendapatkan rezeki dan cukupkanlah kami ya Allah. Rezeki yang terbaik adalah rezeki yang cukup. Bu ya. Itu dari Nabi. Rezeki yang terbaik, rezeki kama yakfik. Rezeki yang cukup. Butuh mobil ada Pak? Cukup kan? Butuh rumah ada Pak? Ya kan cukup Pak. Mau belanja bulanan cukup Pak. Ini kan namanya cukup gitu ya. Kadang-kadang hamba ini merasa itu ngumpulin duit dari mana itu. Tapi kalau ada sesuatu yang dibutuhkan ada Pak. Itu cukup Pak. Dan itu rasa syukur harus ditanamkan dalam diri kita. Rasa syukur. Kalau orang sudah rasa syukurnya berada dalam hatinya, dirinya, maka yang bersangkutan bahagia. Betul ya? Kalau ibu selalu bersyukur sama suaminya, bapak bersyukur sama istrinya, Pak, tidak nengok mana macam-macam itu. Wah, alhamdulillah. Itu ya, bersyukur. Itu dalam keadaan apapun, Pak. Karena bapak ibu mau mencari yang lebih itu, Pak, tidak ada kepuasan di muka bumi ini. Itu ya. Contohnya bapak ini laki-laki mau menikah, Pak, paling cantik dah di kota Jambi ini. Masih ada lagi Pak di atasnya lagi itu. Menikah sekota Jambi pun seprovinsi Jambi tidak pernah puas. Sampai se-Sumatera tidak pernah puas itu. Itu. Kenapa? Karena nafsu seperti itu. Yang menanamkan rasa cukup itu adalah rasa syukur. Maka orang bertakwa itu ada qanaah, rasa syukur. Itu ya. Nah, sekarang sebelum kita tanya jawab, di sini kita habiskan ayat ini masalah doa. Setelah itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha dekat dengan penuh keimanan. Jadi kalau berdoa itu jangan ngasal-ngasal Bapak Ibu ya. Berdoa itu sungguh-sungguh. Ada kan orang berdoa, amin. Itu ya. Enggak semangat doanya ya. Semana mau diterima. Coba kalau kita menghadap kepada pimpinan lah, mungkin ke Pak Wali Kota lah, dengan tampilan yang sangat tidak menyenangkan dalam pandangan. Kira-kira Pak Wali Kota itu mau nggak kita disambut dengan baik? Proposal kita diterima nggak? Anda sendiri tidak beres menghadapnya, pakaiannya coba capi, itu ya. Nah, itu ya. Kadang-kadang kita itu ya, kalau waktu sholat itu kalau di rumah itu yang paling banyak tulisan Arabnya itu Pak. Tapi nggak beraturan Pak. Itu ya. Itu yang dipakai, astagfirullahaladzim. Menghadap Allah itu harus dengan yang baik, bersih, cantik gitu. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, sudah itu dengan penuh keimanan, dengan sungguh-sungguh khusyuk dalam hati, maka yang seperti ini falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Orang yang demikian itu dengan betul-betul mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diijabah, maka apa kata Allah? Aku akan mengijabah orang yang seperti ini dengan penuh keimanan dan ketaatan. Itu alal iman litakunu minas su'ada'i rasyidin, agar mereka ini bahagia. Allah itu suka diminta. Kalau manusia diminta terus marah. Betul ya? Allah itu suka diminta. Kalau langkanannya Rabbana atina itu mah enak itu Pak. Coba kalau kita pergi ke sama tetangga terus minta terus sedekahnya. Minta sedekahnya, minta THR-nya. Dia apa hari minta THR Pak? Itu. Kira-kira marah gak itu Pak? Dogol, tutup pintu. Apa ini mendegol kan ini? Itu ya. Tapi kalau sama Allah, minta terus menerus. Lebih banyak lebih bagus. Itu ya. Allah suka. Itu ya. Nah, makanya doa itu lebih bagusnya diulang-ulang terus Pak. Itu Pak.
selalu diupdate, terus diulang, minta terus yang terbaik. Maka Bapak Ibu, jangan bosan-bosan minta sama Allah. Dan doa itu dari hati yang paling dalam. Bisa dengan hati saja, bisa dengan lisan kita, bisa dengan action. Itu Bu ya. Action itu apa? Sedekah. Kan action itu. Nanti Allah ijabah. Apalagi di bulan suci Ramadan, sedekah yang terbaik adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Bu ya. Jadi kasihlah takjil secukupnya. Bapak Ibu pandai-pandailah melihat tempatnya. Kadang-kadang sekarang, alhamdulillah sekarang ini banyak sudah kesadaran di antara saudara-saudara kita, sudah banyak. Kami merasakan di pondok itu, Pak. Banyak dari kiri kanan. Untung anak-anaknya kuat makan. Kalau nggak kuat makan kacau balau juga itu. Itu Pak. Itu Pak ya. Nah, makanya saya suka bercanda sama anak-anak. Alhamdulillah ada pasukan anti mubazir. Nah itu Pak ya. Kan bukan menjelekkan dia. Memang kan alhamdulillah masih masa pertumbuhan Pak. Hamba ini sudah nggak kuat macam makan Pak ya. Nah itu maka bersyukur Pak. Alhamdulillah sudah banyak orang sadar. Nah itu maka ditingkatkan. Berlomba-lombalah kita. Alhamdulillah nggak seperti tahun-tahun sekian tahun yang lalu. Itu Bu ya. Gerakan-gerakan sekarang sudah banyak. Itu Bu ya. Macam-macam lah. Dulu kami sering beli beras, sekarang nggak beli beras Pak. Karena di Jambi ini sudah ada pasukan beras Pak, ada. Wih ternyata bukan pasukan tentara aja bukan Pak, tapi pasukan membawa beras ada Pak. Nah, dicari-carinya lah tempat-tempat yang hafal Quran, anak yatim, itu Pak. Allahu Akbar. Intinya Bapak mau bergerak dalam kebaikan, ada nggak ikut adik di situ? Itu Bapak Ibu ya. Nah itu namanya gerakan action, berdoa kita kepada Allah dan Allah bisa mudah mengijabah doa-doa kita. Itu ya. Semoga Bapak Ibu ada bagian dalam kebaikan dalam Ramadan. Apapun gerakan yang kita lakukan, karena Allah menghargai dari berapapun yang kita lakukan itu. Itu ya. Gerakan-gerakan ibu ini sama bapak datang ke masjid ini dengan ngantuk-ngantuknya yang luar biasa. Itu kan pengajian yang paling berat hamba ini subuh Pak. Itu apalagi kalau ustaznya sudah loyo-loyo Pak. Nah itu ngantuk tidur itu Pak, di tiang ini selalu menjadi korban. Nah itu kan memang enak disandari Pak. Itu tidak ada dusta di antara kita Pak. Nah itu kan, itu semuanya dicatat itu. Adalah pas direkam itu ada, nah, itu kan ada di situ. Itu Pak ya. Ada ternyata di situ ibu sama bapak Anda kan. Sebetulnya nanti daftar hadir masuk Pak. Daftar orang-orang penghuni surga. Walaupun dia tiru-tiru, ada juga di situ Pak. Itu ya. Alhamdulillah dapat juga dia Pak. Untung ada di sini ada orang-orang gitu Pak ya. Itu Bapak Ibu yang kamu lihat kan. Daripada gak ada di situ. Itu ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu kita bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan. Seperti itu pengajian kita pada subuh hari ini memberi semangat-semangat kepada kita. Insya Allah kita buka tanya jawab, kami kembalikan kepada Ustaz kita. Alhamdulillah. Baiklah Bapak sekalian, tanpa memperpanjang suatu dan lain hal lagi, kita buka sesi pertanyaan pada Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Silakan Pak Haji, Bu Haji. Oh, alhamdulillah Pak Haji. Silakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang mau Masya Allah. Keren. Silakan Pak Haji. Yang pertama tentang ini Ustaz, Lailatul Qadar. Kan Allah akan turunkan rahmat satu malam untuk kita. Terus kalau kita 10 hari terakhir menjaga malam-malam itu, insya Allah apakah kita yang insya Allah dapat malam Lailatul Qadar itu? Itu yang pertama. Yang kedua itu Ustaz tentang doa. Kita kan tidak banyak hafal doa Ustaz. Doa-doa muhasabah diri. Kita buka YouTube Ustaz yang kita yakin beliau. Terus kita buka, kita baca sampai mendengar, sampai jiwa kita sampai menangis itu Ustaz. Itu dalam agama diperbolehkan atau tidak? Mungkin kita aja dulu Ustaz. Mungkin yang lain juga mau bertanya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lailatul Qadar dengan doa ya. Itu apa ya? Jadi Lailatul Qadar itu artinya malam penentuan. Jadi sebenarnya Allah itu punya program tahunan.
gitu ya. Program tahunan mau dapat sesuatu yang terbaik di program pas itu malamnya itu. Jadi apa yang akan terjadi ke depan itu sudah diprogram malamnya itu. Maka orang yang betul-betul sungguh-sungguh dia akan berusaha mendapatkan itu. Nah, bagaimana caranya dan sebagainya? Karena penting juga. Sebenarnya ada pembahasan khusus ini bagus kita bahas. Mudah-mudahan di pengajian yang akan datang insya Allah. Karena awal bulan di tempat lain, tapi mudah-mudahan masih ada waktu. Itu biar di terakhir-terakhir. Jadi untuk mendapatkan ini memang harus banyak bertobat kepada Allah. Harus dibersihkan diri kita semuanya dari berbagai hal. Kemudian orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar itu termasuk peminum khamar. Orang yang suka berantem suami istri, orang yang memutuskan silaturahim, orang yang bermasalah dengan kedua orang tuanya. Ini harus dibaiki semua dulu. Itu Bu ya. Karena ini kaitannya dengan program Allah ini. Nah, untuk mendapatkan ini, dapatkan saya Ustaz. Kalau kita beribadah pada malam itu, masalah kita ngerasain kan ada juga tanda-tanda Lailatul Qadar itu air membeku. Itu Bu ya. Kan selalu membeku dalam kulkas, Pak. Nah, itu kan tidak mesti begitu aman gitu Bapak ya. Enggak bisa saja itu Bapak ya. Apa ada juga pohon-pohon langsung ruku gitu. Ada kan seperti itu Bapak ya, kita dengar. Nah, tapi yang kami lihat riwayatnya yang memang ada dalam Irsyadul Ibad, enggak semesti itu amat itu enggak. Jadi kalau tanda alamnya kalau malam hari itu tenang. Tenang banget. Angin pun tak ada yang gerak-gerak itu. Pohon pun tenang. Dan agak-agak gelap sedikit, tapi tidak mendung dalam artian mau hujan, tidak, bersih langit. Karena di pagi harinya itu pas matahari muncul itu agak merah-merah, karena para malaikat itu menutupi bumi ini turun, maka dia bagi-bagi door prize Pak. Nah, itu ya, siapa yang berdoa itu sampai masuk subuh, karena salamun yattama lail fajar, kan gitu. Nah, kita maka di malam harinya ini kalau melihat orang-orang negeri Syam, orang Syria, kalau sudah 10 terakhir, apalagi malam ke-27, mereka tidak tidur banyak. Sedikit kalau tidur, mungkin tidur dulu lah atau gimana. Sholat tasbih lah, Pak, sholat tahajud lah, sholat hajat lah, gitu. Banyak betul-betul dilakukan. Karena ini kan malam ganjil Pak ya, biasa ada. Tapi jangan malam genap tidak datang, tidak berdoa Pak. Lailatul Qadar dapatnya itu. Yang ada juga ngakal-ngakal ya. Nah, harus jaga tiap malam gitu ya. Nah, dari awal sampai akhir gitu. Kemudian bintang-bintang itu tidak ada perbenturan, semuanya tenang. Itu kalau dalam riwayat Khabarin melihat itu, jadi semuanya tenang. Bahkan kita merasa pun di dalam hati kita itu ada kesejukan, ketenangan. Wallahu a'lam bishawab. Ini hari apa kemarin? Ada juga penjelasannya, tapi kita juga penjelasan Imam Al-Ghazali. Kemarin hari Selasa kan Ramadan itu Pak? Itu udah ya. Jadi kita buka dulu. Selasa awal Ramadan. Selasa nggak kemarin Pak? Ramadan, Lailatul Qadar. Ada juga memberikan Pak nih, supaya saya nggak hafal. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau memang saya belum melihat gambarnya, mudah-mudahan diberikan kemudahan insyaallah. Jadi kalau hari Selasa ini awal Ramadan menurut Imam Al-Ghazali. Ini kan ada juga menurut Imam Al-Ghazali. Kalau hari Selasa atau Jumat malam Ramadan, jika awal Ramadan hari Selasa atau Jumat, Lailatul Qadarnya malam ke-27. Benar atau tidak wallahu a'lam. Itu apa ya? Atau malam ke-25. Wallahu a'lam. Jadi kalau hari Selasa atau Jumat, Lailatul Qadarnya malam ke-27. Tapi jangan malam ke-27 doang Pak Ibu ya. itu ada juga informasi seperti itu. Karena Imam Al-Ghazali itu termasuk ulama Rabbani. Tahu ya? Ulama Rabbani. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, berbahas lagi ke depan.
Tapi kita harus action terus Pak Bu ya. Karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu sudah siap badan. Ibaratnya Bapak Ibu mau menerima ilmu yang hebat, ilmu kesaktian, tapi ini bukan ilmu kesaktian Pak ya. Kan mau jadi pendekar Pak. Kan biasanya ada yang berbuat baik lagi gini, nanti ketika waktunya itu sudah siap semuanya. Maka Allah turunkan cahaya itu dan berdoa mudah diijabah. Itu masalah Lailatul Qadar Pak ya. Kemudian yang kedua masalah doa dengan mengikuti Pak Ustadz di YouTube. Betul ya? Boleh nggak? Kalau kita merasakan dan itu doanya sesuai dengan keadaan yang bersangkutan dan kita mengaminkan dengan sepenuh hati bisa. Itu ya. Itu kan biasa berdoa itu kan harus dengan sesuai dengan keadaannya yang bersangkutan. Muhasabah diri, merasakan ya Allah. Karena kita ini nggak pandai mengolah kata-kata. Betul ya? Tapi sebenarnya doa yang terbaik adalah hati nurani yang paling dalam. Dan walaupun ibu tidak tahu bahasa Arab, tapi hati nuraninya. Maka doa ibu itu kenapa mudah diterima? Karena hatinya bersih di dalam. Maka ketika mendoakan anaknya itu bisa diijabah. Nah, itu walaupun dia nggak pintar, tapi ibu itu posisi sangat tinggi terhadap anaknya. Maka hati yang paling dalam ini, maka kita tidak sebagai anak nggak boleh menyakiti ibu. Karena terbeti hatinya aja jelek, kena batunya kita, anak ibu. Itu ya. Maka ibu tuh masya Allah luar biasa. Kalau ibu bapak masih punya orang tua, terutama Ramadan ini meminta maaf, minta doa selalu. Pak Bu, minta saya mau ampun, ada gini, kalau bahasa Jawanya punten atau apa sudah coba ya. Ketemu dengan ini, minta maaf. Ibu juga ada suami saling memaafkan. Itu ya. Mudah-mudahan di hari hanya itu kita berjalan berdoa, Allah catat kita ada bagian di situ. Itu ya. Allah alam. Apakah Lailatul Qadar itu di awal malam, tengah malam itu wallahu alam. Itu ya. Yang penting berikhtiar dari awal malam sampai terbit fajar. Mudah-mudahan ada daftar nama di situ, Pak. Jamaah Masjid Muisa sekian orang. Itu ya. Kan dapat ilmu macam banyak juga ternyata gitu, Pak ya. Bagi Allah tidak ada batasnya. Gitu, Pak ya. Seperti itu. Ada lagi Pak Haji, Pak Haji? Silakan Pak, Ibu. Baru jam 6. Oh, wajah kacamata. Alhamdulillah. Ya. Nah, kita ini manusia kan kadang-kadang hatinya itu menghayal Pak. Oh, menghayal. Ya, atau tidak merasa cukup gitu. Blank gitu. Nah, tapi dalam hati lagi ada yang membisikkan, syukurlah kamu apa yang kamu dapatkan. Apakah itu kita termasuk orang yang bersyukur atau tidak? Oh, iya. Itu aja ya? Iya Pak. Masya Allah, ini Pak Haji ini sudah merasakan relung-relung hati yang dalam gitu. Itu aja. Ini kan kadang jadi blank, karena memang tengah malam atau gimana? Kayaknya kurang minum air kayaknya. Jadi otaknya jadi blank Bapak Ibu yang kemuliaan. Kita sebagai hamba Allah namanya manusia banyak kekurangan. Betul ya? Kemudian ibu merasakan bersyukurlah. Betul ya? Nah, itu bagus itu berita yang dari dalam ibu itu bagus itu. Nah, apakah termasuk bagian orang bersyukur? Karena orang bersyukur itu semuanya harus ada linknya banyak. Jadi bersyukur secara lisan dengan mengucapkan tadi alhamdulillah. Bersyukur secara hati berbaik sangka. Bersyukur terhadap anggota tubuh panca indera melihat yang baik. Itu Bu ya. Mendengar yang baik. Kemudian anggota tubuh adalah melangkah ke tempat yang taat kepada Allah. Memperbaiki, melayani suami, itu semuanya adalah kaitannya bersyukur. Jadi bersyukur itu semua lini banyak ya. Ada dari segi hati, ada dari segi lisan, ada dari segi perasaan. Itu Bu ya. Itu kalau terkapur itu bagian sudah bersyukur. Sudah jelas banyak ya?